Menkomdigi Mutia Hafid membenarkan Komdigi menurunkan unggahan media sosial Amin Rais yang diduga berisi fitnah dan ujaran kebencian ke Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Amin Rais pun menyebut pernyataan di media sosial adalah bentuk kritik atas posisi Teddy yang dianggap melebihi jabatan Sekretaris Kabinet. Ketua Majelis Syura Partai Ubat, Amin Rais, merespons pernyataan Menkomdigi soal videonya yang dianggap fitnah dan mengandung ujaran kebencian kepada Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya. Menurut Amin Rais, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang, terlebih yang menjadi poin pernyataannya terkait dengan masalah bangsa. Amin Rais menyebut Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet telah melampaui batas kewenangannya sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Amin, Teddy diklaim kerap menghambat tamu yang ingin bertemu Presiden. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma Sekretaris Kabinet, tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari Sekretaris Kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri, ya, Menko, ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa, karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu itu. Padahal Pak Prabowo ada. Terkait potensi dampak hukum akibat pernyataannya, Amin menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan unggahannya di akun media sosial. Saya diberitahu alih-alih itu Komdigi tidak berhak, ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali tunjukkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid membantah jika kementeriannya akan menempuh jalur hukum atas video Amin Rais. Mengenai gugatan terhadap Amin Rais, Mutia menegaskan bukan kewenangan Komdigi. Saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya kita benar itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di Undang-Undang ITE. Namun, Mutia membenarkan bahwa konten Amin Rais di media sosialnya diturunkan oleh Komdigi. Mutia menegaskan bahwa menurunkan konten ujaran kebencian dan hoaks di media sosial sudah sesuai kewenangan Komdigi berdasarkan Undang-Undang ITE. Ketika menemukan hoaks dan juga ujaran kebencian, apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari merasa prihatin atas pernyataan Amin Rais terkait Seskap Teddy Indrawijaya. Menurutnya, tudingan terhadap Seskap Teddy muncul dari interpretasi keliru atas sebuah konten yang berjudul Aku Buka Teddy, sehingga disalahartikan sebagai pernyataan yang autentik. Kodari menilai pernyataan Amin Rais merupakan contoh nyata bahaya disinformasi dan berita hoaks hingga bisa menyesatkan tokoh senior sekalipun. Kalau saya prihatin ya setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoax. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies yang juga guru besar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad menyebut kritik Amin Rais tidak substantif ketika menyasar hal-hal personal. Nyarwi menyebut sebagai politisi, kritik Amin seharusnya lebih mengarah ke kinerja Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Kalau yang dikritik itu adalah bagaimana Teddy sebagai sekap gitu ya, menjalankan tugasnya, kemudian problem-problem apa saja terkait komunikasi ya dianggap itu sebagai masalah yang muncul ya.
dalam pengelolaan komunikasi pemerintah dan kinerjanya tentu saja, saya kira itu bisa dimasukkan kategori kritik ya. Dalam posisi apalagi Pak Amin misalnya itu ketua majelis syuronya sebuah partai politik yang punya standing position legal. Tapi problemnya kan kalau substansinya itu kemudian merembet pada persoalan isu-isu personal. Ya, apalagi misalnya ada semacam asumsi atau bahkan tuduhan ya terkait personality. Nah, kalau itu yang menjadi fokus, saya kira itu bukan sekedar kritik ya. Itu saya kira sudah menyangkut aspek-aspek yang di luar kritik terhadap kekuasaan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk merespons video Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais.